sekarang kalau ulangan. Awas loh, Ibu sudah menggunakan kata soal loh. Berarti ini bisa keluar. Kalau Ibu menggunakan kata soal, itu bisa keluar. Maka nanti ciri-ciri ini bisa Ibu buat dalam sebuah cerita. Misalnya ceritanya begini, dengarkan ya. Pada hari Minggu, seluruh umat Katolik mengikuti Ekaristi sesuai dengan aturan, salah satu aturan gereja, yaitu umat Katolik harus merayakan Ekaristi. Ya. Lalu dalam Ekaristi itu ketika misa dipimpin oleh uskup Monsinyur Anton, karena misanya di gereja katedral jam 10 pagi. Kalau misa hari Minggu jam 10 dipimpin oleh uskup Anton, Monsinyur. Nah, pada saat Ekaristi semua orang menerima tubuh dan darah Kristus ketika komuni. Pertanyaan Ibu, siapa yang bisa jawab? Dari cerita tadi, jelaskan 3 ciri gereja yang satu. Yuk, siapa yang menjawab? Jelaskan 3 ciri dari gereja yang satu. Siapa saja boleh menjawab. Mau Yosef lagi ya boleh. Berarti kan nilainya untuk Yosef. Yang lainnya tidak mendapatkan nilai. Yuk, siapa saja boleh menjawab. 3 ciri dari cerita yang tadi Ibu ungkapkan. Dengar tadi cerita Ibu? MIPA 3? Halo? Oke, siapa yang mencoba? Ibu ulang ya. Setiap hari Minggu umat Katolik disatukan dalam misa atau Ekaristi karena sesuai dengan salah satu hukum gereja, yaitu umat Katolik wajib mengikuti misa pada hari Minggu. Ketika misa, yaitu di katedral jam 10, misanya dipimpin oleh uskup. Lalu umat Katolik yang disatukan dengan kepercayaan yang sama menerima tubuh dan darah Kristus melalui komuni. Jelaskan 3 ciri gereja yang satu dalam cerita tersebut. Silahkan, siapa yang menjawab? Yuk. Saya boleh nyoba. Siapa namamu? Yosef. Yosef, silakan Yosef. Silakan. Jadi dari cerita yang Ibu saya simak itu yang pertama ciri iman yang satu kan yaitu memiliki kepercayaan imannya itu sama. Itu kan tadi seluruh umat Katolik, Bu. Iya betul, satu, betul Yosef. Terus Yosef. Lalu yang kedua itu kan tadi dipimpin oleh hierarki yang sama. Nah itu kuncinya ada di Paus Antonius tadi, Bu. Paus lagi maaf, Bu. Uskup, Bu. Iya betul Yosef. Terus yang ketiga? Mereka memiliki ibadat dan sakramen yang sama. Seluruh umat Katolik itu ya sama ibadatnya dalam misa itu pada hari Minggu jam 9. Namanya sakramen Ekaristi, Bu. Betul. Nah, itu kan sebenarnya mudah, di cerita itu ada. Tinggal menjelaskan imannya letaknya di mana. Tadi Yosef mengatakan semua umat kau disatukan dengan iman yang sama. Hierarkinya di mana? Dipimpin oleh uskup. Simbolisnya di mana? Tadi menerima komuni. Lewat apa simbolnya tadi komuninya? Ya, lipat 3. Secara simbolis komuninya lewat apa? Ekaristi, sakramen. Kok terima komuninya simbolisnya lewat apa? Secara simbolis? Lewat
Tadi Ibu katakan tubuh dan darah Kristus. Ya. Oke, jelas MIPA 3? Halo, MIPA 3, jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan agar gereja itu satu? Ada dua cara. Satu ke dalam. Siapa ke dalam? Orang Katolik dengan orang Katolik. Kedua, orang Katolik dengan gereja Kristen. Awas, Ibu tidak mengatakan agama lain, Bu ya. Orang Katolik dengan gereja yang lain. Bisa Protestan, bisa HKBP, pokoknya gereja yang lain. Ada dua. Yang Katolik dengan Katolik yang di atas. Mari semuanya aktif dalam kegiatan gereja. Ada yang jadi prodiakon, yang membagi komuni, ada paduan suara, OMK, misdinar, ya. Lalu sebentar ya. Lalu mengikuti itu, mengikuti Ekaristi. Sebentar. Kenapa saya memanggil satu, saya ada orangnya dua, itu saya biasa kalau kita dengan data poin, jadi orang ini sama menjawab, bukan sama menjawab, tapi bisa menjawab. Jadi kalau justru ya. Oke ya. Lalu gimana? Halo, dengar suara Ibu, nak? Halo, dengar suara Ibu? Oke. Lalu bagaimana hubungan dengan antar gereja yang disebut ekumene? Ya, ekumene. Yaitu kesatuan antar gereja. Siapa? Gereja Katolik dengan gereja Kristen. Disebut ekumene. Gimana caranya supaya bisa menyatu? Satu, bersikap jujur dan terbuka. Contohnya apa, Bu Iren? Awas kalau soalnya suruh menjelaskan. Maka yang Kristen kemudian terbukanya bagaimana? Sharing kegiatannya. Ciri khasnya apa di Kristen? Lalu mengatakan Kristen, kalau di gerejaku juga ada sakramen, tapi cuma 2, kata yang Kristen. Karena Ibu di kelas 12 mengajar ini. Lalu yang Kristen cerita, kalau di Kristen hanya ada 2 sakramen. Lalu yang Katolik mengatakan kalau di gerejaku ada 7, saling bersharing. Lalu di Kristen itu ya dikatakan kekasannya Kristen apa? Yaitu pada saat membaca kitab suci. Itu Kristen kekasannya. Maka lihat pendetanya kalau khotbah lama. Kalau di Katolik bukan pada saat membaca kitab suci, tetapi pada saat inilah tubuhku, inilah darah. Nah, tetapi mereka semua disatukan oleh Yesus. Awas, nanti kalau kamu menjelaskan ekumene adalah Katolik dengan agama lain, saya coret. Maaf, bukan agama lain, tetapi dengan antar gereja. Itu ekumene. Lalu mengadakan kegiatan sosial. Oke, jelas? MIPA 3.
bilang